Kita menggunakan ilustrasi Camp Corporation ini yang mengalami kebangkrutan. Karena dia menderita kerugian operasional yang besar berturut-turut selama bertahun-tahun, terus akhirnya dia memutuskan, manajemennya memutuskan untuk Camp Corporation, PT ini dilikuidasi. Kemudian ini kondisi neraca sebelum perusahaan ini dilikuidasi. Teman-teman bisa menemukan yang saya maksud tadi, Mbak? Mana saldo negatif equity-nya? Ada yang bisa menemukan? Mana saldo negatif equity-nya? Neraca itu isinya kan 3 elemen besar. Aset sama dengan liability plus equity. Nah, kalian bisa menemukan, ini nggak normal. Ini bukan neraca perusahaan yang sehat. Dari apanya? Silakan. Asetnya $180.000 begitu ya. Kemudian, teman-teman bisa temukan apa lagi? Liability-nya? Teman-teman bisa lihat di sini, ini utang jangka pendeknya 117, utang jangka panjangnya 50.000 ya. Ini kalau dijumlah, oh masih aman begitu ya. Masih nggak utangnya masih lebih kecil daripada semua asetnya. Jadi artinya kalau asetnya semua dijual, itu masih bisa mengcover untuk membayar utang. Tapi ini nggak sehatnya bisa dilihat dari ini loh, return earning. Modal ditahannya PT ini minus. Nah, perusahaan yang sehat return earning itu harus positif. Return earning itu mewakili, kalau kita ngomong perusahaan perorangan tuh kayak capital tuh loh teman-teman. Kalau partnership ya kayak A capital, B capital, C capital. Nah ini nggak sehat ya. Minus modalnya. Itu contohnya. Terus kita harus segera mengumpulkan informasi pasar. Sekali lagi semua ini adalah nilai pasar. Bahasa Inggrisnya fair value. Cash kita di sini kan 3.000. Oh, di pasar diakui 3.000. Marketable security itu surat-surat berharga kita, investasi-investasi kita, misal dalam bentuk saham, yang jatuh, yang investasi dalam bentuk utang, yang jatuh temponya cepat misalnya gitu ya, 7.000. Oh di pasar juga 7.000. Account receivable, piutang kita, di pembukuan kita 25. Tapi nanti kalau ditagih beneran itu hanya bisa terrealize 22. Inventorinya 50, oh bisa direalize jauh lebih tinggi, harga pasarannya naik, stok barang kita 55, dan begitulah seterusnya. Kalian lakukan analisa ini semua untuk aset ya. Terus informasi tambahan mengenai hutang, mortgage payable dan interest payable. Jadi yang mortgage payable 50.000 dan interest payable yang 7.000 itu ada jaminannya. Itu utang yang ada jaminannya. Bahasa Inggrisnya secured liability. Jadi maksudnya utang ini terjamin, ada jaminannya tanah dan bangunan. Terus pasti sudah paham ya di kehidupan sehari-hari. Jaminan sama utang lebih besar nilai apanya? Jaminannya atau utangnya? Jaminan. Jelas ya. Kita buktikan di sini ya. Land sama building kita itu harus lebih besar dari mortgage ditambah interest payable-nya. Bisa dilihat sini juga nanti. Lihat harga pasaran terkininya. Nah tujuannya apa ya? Supaya kalau kita nggak bisa bayar kreditor itu kan akan nyita land building kita gitu loh teman-teman. Bagus sekali ya. Pasti logikanya benar jawaban kalian tadi. Jaminan pasti lebih gede. Terus account receivable telah dijaminkan untuk bank notes payable dan interest payable. Oh, jadi interest payable-nya yang tadi ada jaminannya tanah dan bangunan itu cuma 5.000. Interest payable yang sisanya 2.000-nya itu dijaminkan ya pakai account receivable gitu ya. Sama bank notes payable bank 25 itu dijaminnya juga pakai account receivable. Berarti selain utang-utang yang disebutkan di sini, apa utang yang belum disebutkan? Ayo, sebutkan. Utang yang belum ada jaminannya berarti apa? Tadi utang yang ada jaminannya kan cuma mortgage, interest payable, sama notes payable bank. Berarti utang yang nggak ada jaminannya apa? Wages payable. Wages payable. Jadi utang kita, utang gaji ke karyawan tuh nggak ada jaminannya, betul ya? Kalian masa pernah ngutang sama karyawan ada jaminannya? Kalau saya nggak bayar gaji, nanti saya serahkan mobil saya, mas ada perjanjiannya bilang gitu nggak ada ya. Terus
account payable, PBB, pajak bumi dan bangunan, property tax payable, notes payable ke supplier, itu ternyata utang-utang yang nggak ada jaminannya. Bahasa Inggrisnya nanti yang nggak ada jaminannya itu unsecured liability ya. Mari kita membuat statement of affair. Ini adalah statement pertama kali yang disusunkan yang mengawali 5 laporan keuangan yang tadi lainnya kan. Apa sih isinya statement of affair? Aset, liability, sama equity. Yang aset kalian sajikan bukan menggunakan nilai buku kalian, tapi gunakan nilai realisasi bersih, alias nilai pasaran terkini benerannya berapa. Kewajiban, jangan cuma diurutkan berdasarkan current sama non current kayak gini, jangka pendek, jangka panjang gini. Tapi urutkan kewajiban itu nanti seperti ini teman-teman. Mana utang yang ada jaminannya secure. Utang unsecure yang nggak ada jaminannya tapi prioritas. Utang nggak ada jaminannya unsecure tapi non prioritas. Kayak gitu. Urutin utang itu urutannya seperti tadi. Baru nanti sisanya ya tetap kelihatan ya equity-nya berapa. Mari kita buat. Inilah yang akan menjadi AFL 3 teman-teman. Case tadi dalam grupnya. Salah satunya membuat statement of affair. Nah ini namanya statement of affair. Tadi utang yang ada jaminannya, saya geser ke atas. Yang disebutkan di poin pertama, utang apa saja yang ada jaminannya? Coba. Ini langkah-langkah membuat statement of affair ya teman-teman. Mana utang yang ada jaminannya? Mortgage payable. Mortgage payable saja? Interest payable. Sama interest payable. Mortgage payable sama interest payable. Carikan di sini dong nilainya mortgage berapa, interest berapa? 50.000. 50, lalu interest? 7.000. Interestnya 7.000, tapi yang dijaminkan dengan tanah dan bangunan hanya 5.000. Jadi ya, sekali lagi, mortgage-nya 50, interest payable-nya 5.000. Mortgage-nya 50, interest payable-nya 5.000, yang dijaminkan dengan tanah dan bangunan. Di statement of affair, tanah dan bangunan itu tidak boleh menggunakan nilai buku. Kalau nilai buku, land-nya 15, building-nya 40. Kita pakai nilai terkini, nilai realizable value. Yang kira-kira kalau direalisasi di pasar itu berapa? Berapa land and building-nya? Bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi dari nilai buku. Di sini 60.000. Masih ada sisa nggak itu? Andai kata kita jual tanah dan bangunannya 60, buat bayar mortgage sama interest payable 55, masih sisa berapa? 5.000. Nah, letakkan itu di sini, kasih nama, nanti ada sisa, kan habis bayar yang secure 55. Masih ada sisa untuk yang insecure 5.000. Nah, sampai sini saya rasa paham ya teman-teman ya. Kalau yang sebelah kiri, teman-teman tinggal isikan dengan nilai yang ada di neraca tadi, yang 55. Kalau yang ini realizable value-nya 60. 60 sekali lagi buat bayar yang secure, klaim, utang ada jaminannya 55, berarti sisa 5.000 yang nantinya bisa digunakan untuk membayar unsecured claim, utang yang nggak ada jaminannya. Sampai sini oke ya? Lanjut, baca lagi poin yang berikutnya. Hutang apa lagi yang ada jaminannya? Coba dilihat. Ada hutang apa itu? Bank notes payable. Bank notes payable sama? Interest payable. Sama interest payable. Bank notes payable berapa? Coba lihat di sini. Bank notes payable. $25. 25. Lalu interest payable-nya yang tadi kan sudah 5.000 tuh. Berarti sisa berapa? 2.000. 2.000 ya. Jadi notes payable bank 25, interest payable 2.000. Notes payable to bank 25, interest payable 2.000. Dari sana teman-teman. Dijaminkannya menggunakan account receivable. Account receivable kalau nilai buku 25. Tulis ini. Account receivable kalau nilai buku book value-nya 25. Tapi realizable value-nya, nilai terkininya berapa di pasar? 22. 22. Nilai pasar tuh kadang lebih tinggi, lebih rendah ya. Nah ini 22. Nggak cukup ya. Kita mau utangnya 27. Ya nggak cukup lah, sisanya 0. Dah, sampai sini ada pertanyaan apa? Account receivable-nya, realizable value-nya 22. Jumlah hutang yang dijaminkan 27.
Ya nggak cukup ya, nggak ada sisa ya. Bahkan masih kurang 5.000 yang nanti harus kita ingat-ingat tuh. Sampai sini paham ya? Sampai sini ya. Nah, Itu dikut sendiri ya Bu jawabannya yang kurang itu. kenapa? Kenapa? Saya pikir 0 itu hasil dikurangi sama yang sisanya yang di atas tadi. Oh bukan. Jadi 0 itu dapat dari 22 membayar 27 habis dua-duanya. Gitu cara memahami nolnya itu. Bahkan 22 itu sebentar ya. Bahkan masih sisa ya. Jadi 22 dibuat bayar 27, sisanya kan 0. Dan masih harus kita ingat-ingat, Egi dan teman-teman. Berarti ini tuh masih ada 5.000 yang belum kita bayar. Nanti akan muncul di bawah. Gitu ya. Oke? Sampai sini paham? Teman-teman lihat ya, nama di sini tuh secara nggak langsung kalian sudah melakukan klasifikasi hutang ya berdasarkan rating utang mana yang dibayar duluan. Itu teman-teman sudah melakukan klasifikasi di statement of affair. Utang yang tadi lunas alias utangnya 55 jaminannya 60 itu fully terjamin gitu loh. Bahasa Inggrisnya pledge for fully secured creditor. Artinya ya utangnya itu pasti bisa di-cover jika jaminannya semua dijual. Tapi kalau utang yang hanya bisa terjamin sebagian, bahasa Inggrisnya partially secure. Pledge itu jaminan, teman-teman. Terjamin. Nah, kayak gitulah, teman-teman. Jadi yang atas itu fully secure, yang kedua partially secure. Kenapa? Karena sebagian ada yang terjamin, sebagian ada yang enggak. Lalu, sesudah selesai, yang bagian secure-secure, sekarang siapkan untuk unsecure. Tapi unsecure-nya masih ada dua kelas lagi, dua klasifikasi lagi. Ada unsecure yang priority dan ada unsecure yang non-priority. Teman-teman bisa lihat di sini contoh-contohnya. Contoh paling nyata ya. Kalau utang pajak ke pemerintah, itu kan nggak ada jaminannya ya teman-teman ya. Kayak kita bayar pajak tahunan, pajak bulanan. Tapi menurut kalian, walaupun nggak ada jaminannya, itu prioritas harus dibayar atau non-prioritas? Prioritas Bu. Ya, Harus ini loh. dibayar Bu nanti jadi Betul. utang Contoh ini pajak. loh. Untuk government ya, berhubungan dengan semua biaya cukai, pajak bumi bangunan, pajak penghasilan, pajak apa, jelas lah. PPh 21, PPh 22 dan seterusnya. Nah, kalau kita nggak bayar ya kita bisa ada masalah, teman-teman. Jadi itu walaupun utang pajak itu nggak ada jaminannya, tapi itu prioritas. Terus saya tanya lagi, utang ke karyawan menurut kalian, utang gaji itu, walaupun nggak ada jaminannya loh ya, kalian gaji karyawan, terus ngutang, kan nggak ada jaminannya. Harus kalian bayar nggak? Prioritas nggak? Harus Bu. Semua Ya. utang harus dibayar kan Bu. Mestinya. Cuma kalau kita lagi kondisi kepepet gini, kita bagi teman-teman. Ada yang prioritas, ada yang enggak. Tapi kalau kalian baca di sini, wages, salary, commission itu masih harus dibayar ya teman-teman ya. Karena itu nanti ada hubungannya dengan undang-undang ketenagakerjaan dan seterusnya. Contoh, kalau kalian bayangin, kok ibu ini ngajarin saya ada utang yang nggak dibayar? Bukan. Kadang-kala tuh gini loh, misalnya PT kalian punya utang sama eksternal, tapi eksternalnya tuh mungkin kalian kenal. Kalian ngutang sama orang yang kalian kenal, terus kalian bisa agak nego molor bayarnya, perpanjang jatuh temponya, kayak gitu teman-teman. Itu namanya non prioritas. Atau kalian kenal waktu ngambil barang sama supplier, waktu beli barang sama supplier, suppliernya tuh kalian kenal. Oh jadi nanti kalian bisa nego, ada kesulitan keuangan, biasanya bayarnya sebulan, ini jadi 3 bulan ya. Itu maksudnya non prioritas tuh seperti itu. Tapi ya saya setuju dengan pernyataan kalian tadi. Semua utang ya harus dibayar, jangan lari nggak bayar. Cuma kondisi di sini dibedakan ya. Kondisi ini tuh kepepet, terus semua aset dijual tuh nggak bisa bayar utang. Jadi mau nggak mau kan kita harus negosiasi dengan kreditor yang memberikan kita utang. Tapi kan ada yang nggak bisa dinego, contoh kayak pemerintah, karyawan. Kayak gitu. Tapi kalau kondisinya tiba-tiba berbeda, kalian bisa bedakan klasifikasi itu sesuaikan dengan kondisi yang terjadi di perusahaan kalian. Kita masuk ke kategori yang tadi, unsecure tapi prioritas. Nah, teman-teman, kumpulkan semua aset sisa-sisa yang tadi belum buat bayar utang apa aja ya berarti ya? Tadi kan land building sudah habis, account receivable juga sudah habis gitu ya. Berarti sisa apa? Saya pindahkan ini dulu deh. Biar gampang. Saya pindahkan ini ke bawah. Ayo lihat di sini. Sisa apa saja aset-aset kita? Sisa apa berarti? Kan
Land building-nya sudah buat bayar, consumable-nya sudah buat bayar, berarti sisa apa? Cash Market 3.000. Kumpulin ya. Marketable, security. ya. Terus Dan terus di inventory sini ya, cash 3.000, marketable security 7.000. Terus inventory consumable sudah habis, inventory bagus. Inventory-nya berapa? 55.000. Ya, inventory-nya 55. Lalu Terus equipment-nya dapat expense-nya nggak ada. Equipment bagus karena land and building-nya sudah buat bayar utang yang tadi. Equipment-nya 12. Lalu intangible asset-nya nggak ada. Nah, ini dikumpulin ya. Habis kalian kumpulkan, oh ya, yang kanan realizable value, yang kiri itu book value. Book value itu ini loh, nilai yang di sini. Yang kita gunakan sih realizable value. Kalian kumpulkan, terus berarti ada total 82 ya. 82 ini untuk membayar yang priority liability. Di sini yang priority liability, yang mana berarti teman-teman? Kenapa di sana tulisannya 15.000? Ayo kalian temukan. Dari utang-utang di sini berarti ada yang nggak ada jaminannya, unsecured tapi priority. Apa itu? Coba temukan. Wages payable sama property taxes payable. Yang tadi kita diskusikan. Wages payable, hutang ke karyawan, property tax payable, hutang pajak ke pemerintah. Itu yang dianggap nggak ada jaminannya, unsecured tapi prioritas. 13 tambah 2 berarti 15.000 ya. 82 kurangi 15 berarti sisanya ada 67. Nah, 67 itu nanti untuk yang unsecure tapi non prioritas. Sampai angka 67 dulu. Ada pertanyaan apa? Silakan. Kemudian kita buat hal yang berbeda lagi. Kalau tadi itu kan sisi asetnya yang kita tulis ya. Sekarang kita perhatikan sisi liability dan equity-nya. Liability-nya diurutkan dari yang, nah ini, benar ya, yang unsecure, nggak ada jaminannya, tapi prioritas, itu wages payable sama property tax payable. Betul, makanya tadi ketemu 15. Terus ada istilah liability yang full terjamin secure, ada mortgage payable sama interest payable yang 5.000. Ada yang secure terjamin tapi hanya sebagian tadi sama account receivable, jaminannya hanya sebagian, yaitu notes payable bank 25 sama interest payable yang 2.000. Ini dijaminkannya cuma 22, jadi 27 kurangi 22, masih ingat ya? Masih ada sisa 5.000 yang belum kita bayar tadi itu loh. Tuliskan di sampingnya ya. Yang ini masukkan di kolom yang secured and priority claim, karena ini terbayar semua teman-teman. Tapi sisanya yang belum terbayar kasih nama unsecured non-priority. Unsecured yang non-priority berarti sisa account receivable yang belum kita bayar, sama utang-utang yang tadi belum disebutkan. Account payable, notes payable supplier, 65 sama 5.000 itu kalian letakkan di bagian unsecured non-priority. Sampai sini paham? Jumlahkan ke bawah, 5 tambah 6, 5 tambah 5, ketemunya 75. Pindahkan angka itu ke sini. Kita tadi punya sisa hasil realisasi penjualan aset 67, utang yang masih harus kita bayar 75, berarti kita defisiensi minus 8.000. Temukan sampai sana. Silakan 3. Ini jurnal awal untuk memindahkan pembukuan kita ke pembukuannya trustee. Teman-teman bisa lihat ini angkanya berasal dari ini semua asetnya. Cash, marketable security, receivable semua ini ya, semua aset ini. Kalian debit. Kemudian semua hutang yang ada di sini, account payable, wages payable semua sampai mortgage, teman-teman kreditkan. Selisihnya aset sama liability, yang di sini menggunakan book value ya, sesuai dengan neraca yang tadi. Nah, di sini ada selisihnya aset sama liability dikasih nama estate equity. Estate equity yang 13.000 itu sesuai ini ya teman-teman ya. Sesuai memang modalnya kita terakhir berapa, modalnya perusahaan kita pindahkan ke pembukuannya trustee. Jadi dikasih nama estate equity. Estate equity itu modalnya kita tapi sudah di pembukuannya trustee accounting, pembukuannya kurator itu tadi. Tentang jurnal nggak ada masalah ya?
Kemudian kita melangkah ke jurnal transaksi yang ada hubungannya sama estate equity. Nah, di sini kalian lihat bedanya likuidasi partnership di chapter 17 yang lalu dengan likuidasinya corporation di chapter 18 ini. Contoh, misal ada biaya yang harus kalian bayar. Oh, di sini masih belum dibayar ya. Hanya di bill, hanya ditagih saja misalnya 500. Jurnalnya kan harusnya utilities expense to utilities payable. Karena ceritanya perusahaan kita sudah tutup, kita sudah tidak mengenal expense sama revenue lagi. Jadi semua expense sama revenue itu kalian ganti dengan estate equity. Mestinya kan ini expense, tapi kalian ganti jadi estate equity. Terus nanti misalnya intangible asset-nya mau dihapuskan, ya tinggal mestinya expense to intangible asset, karena nggak punya akun expense lagi ya tinggal estate equity to intangible asset. Inventory-nya dijual 48.000. Inventory-nya kan kalau di buku tadi nilainya inventory itu 50. Ini loh, inventory-nya nilainya 50. Tapi laku dijual senilai 48. Yang bentuk cash 30, yang masih on account receivable kan 18. Inventory-nya 50, laku dijual 48, berarti rugi 2.000. Nah, ruginya juga dikasih nama estate equity. Nanti kalau misalnya untung juga dikasih nama estate equity di sebelah kredit, kayak gitu ya. Jadi itu pengganti. Kalau di partnership kan teman-teman berhubungan dengan capital tuh, nama orangnya capital. Nah, kalau di corporation ganti dengan estate equity. Stop sampai sini, itu yang berguna buat nanti AFL 3 ya. Jurnalnya ada 11 contoh di sini. Kalian kan mengalami transaksi mulai dari nomor 1 sampai 11 itu ada beberapa transaksi ya yang berlangsung selama likuidasinya PT. Itu nanti kumpulin buat laporan kas masuk, kas keluar. Jadi kas masuk itu yang di jurnal tadi yang kira-kira ada cash debit itu loh. Ini loh, cash itu kurang lebih gara-gara apa? Oh, penjualan inventory, penjualan apa? Terus yang kira-kira tadi keluar cash, kalian menemukan jurnal cashnya di kredit, cashnya di kredit, itu gara-gara ngapain aja pengeluarannya. Tuliskan di sini. Nanti dari sini kalian bisa tahu uang kas awal ditambah penerimaan, kurangi cash yang keluar-keluar, sisa cashnya berapa. Itu namanya statement of cash receipt and cash disbursement. Kemudian buat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu sekarang lihat estate equity-nya. Ingat nama modal kita sudah diganti jadi estate equity. Pertama kali kan 13.000 bawaan dari neracanya. Terus cari di jurnal kejadian selama poin 1 sampai 11 tadi. Pengaruhnya apa saja? Estate equity-nya ada yang di debit, berarti ngurangi modal. Estate equity ada yang di kredit, berarti nambah modal. Nah, itu kalian jelaskan di sini, teman-teman. Apa yang nambah, apa yang ngurang. Ya, kalau biasanya perusahaannya tutup gini, banyakan yang di debitnya, alias estate equity-nya banyakan yang berkurang. Sehingga habis 13, malah akhirnya jadi 11.300 ya, teman-teman. Malah semakin menurun lagi permodalannya. Itu laporan yang ketiga. Terus kalau sudah balance sheet. Balance sheet ini dapat dari mana? Balance sheet ini dapat dari balance sheet awal sebelum likuidasi. Terus akun-akunnya yang bergerak debit kredit gara-gara 11 transaksi tadi akhirnya menghasilkan balance sheet yang baru. Estate equity-nya tentu saja bukan 13 sudah jadi 11.300 dari laporan yang sebelumnya ya, 11.300. Terakhir, teman-teman buat statement of realization and liquidation. Dari sini kalian menjajarkan kembali aset, liability, dan equity. Saya nggak minta sampai sini ya teman-teman. Nah ini benernya itu harus sampai seperti ini. Jadi benar-benar perusahaan kalian tuh seperti apa? Realisasinya dalam likuidasi ini seperti apa? Penutupan prosesnya ya. Jadi tadi ceritanya tuh kurang lebih Agustus, sebulan berjalan September, terus masih melakukan berupaya untuk menagih piutang, menjual surat berharga, menjual perlengkapan supaya bisa nambahin uang cash ya teman-teman. Nah ini kan tujuannya supaya bisa nambahin uang cash. Kalau memang ada tambahan jurnal lagi, jadi tadi ada 11 transaksi, kalau di sini ada 3 transaksi lagi bulan depannya, nanti ada perubahan lagi akun-akunnya. Intinya sisa uang kas itu nanti kalian per
bagi dengan sisa utang kalian yang belum terbayar. Nah, ceritanya di sini, sampai semuanya dijual pun dibantu sama trustee tadi, kita hanya bisa membayar 83% hutang. Nah, di sini ada kata-kata berarti sisa lainnya hutangnya dibebaskan. Iya, kalau berhasil dinyatakan pilot di pengadilan seperti itu. Ingat istilah limited liability ya teman-teman. Kalau semua aset atas nama PT sudah dijual dan tidak bisa membayar utang, nggak akan menyeret aset pribadi. Nah, itu teman-teman. Proses likuidasi. Yang tadi kita mulai selesai bahas itu likuidasi. Istilah yang satunya lagi itu ada istilah reorganisasi. Teman-teman, apa tuh reorganisasi? Reorganisasi ketika kalian membaca neraca, perusahaannya nggak sehat, permodalannya, return earning-nya ketemunya negatif gitu ya. Tapi masih bisa diselamatkan dengan cara mengcover return earning yang negatif itu dibantu dengan ditutup ya, dengan sahamnya para pemegang saham, kelebihan keuntungan penjualan sahamnya pemegang saham. Kalau di bahasa Inggrisnya, di intermediate accounting yang lalu kalian kenal dengan additional paid in capital atau share premium ordinary begitu teman-teman. Saham itu bahasa Inggrisnya share capital ordinary atau ada yang familiar dengan istilah common stock. Jadi ditutup pakai itu teman-teman. Dibantu juga dari revaluasi aset. Revaluasi aset itu membandingkan book value kita dengan fair value aset di pasaran. Contoh kita punya tanah 10M, di pasar di harga lebih tinggi. Nah, lebih tingginya keuntungannya revaluasi itu dibantu untuk mengcover return earning yang minus. Reorganisasi berhasil dilakukan jika semua revaluasi aset tadi keuntungannya bisa membantu menambal defisitnya return earning. Yang tadi saya sebutkan saham dan keuntungan penjualan para pemegang saham itu bisa mengcover. Akhirnya return earning kita tuh jadi nol lagi. Bukannya negatif tapi jadi nol. Itu namanya reorganisasi berhasil. Perusahaannya gimana? Ya tetap beroperasi seperti biasanya. Nggak usah panggil trustee, nggak usah pengadilan segala macam. Tapi kalau kita sudah upayakan revaluasi aset, terus ditutup pakai saham kok masih return earning-nya masih negatif, ya berarti nggak ada jalan lain, harus dilikuidasi pakai proses kita yang tadi. Di dalam reorganisasi ini juga kita punya kesempatan, misalnya ini neraca ya, ada aset, ada liability, ada equity, equity-nya lagi-lagi jelek, defisit. Tapi ceritanya di sini masih bisa diselamatkan di reorganisasi, bukan likuidasi. Semua utang kita, perhatikan semua utang kita coba negosiasikan. Kita bahasa Inggriskan dengan liability subject to compromise. Contoh ya, contoh. Nanti ada, kita tuh pergi ke kreditor. Misalnya, kreditor kita punya utang account payable itu 600 ya teman-teman. Nanti kita nego, kita pergi ke kreditor, oh account payable-nya yang awalnya 600, itu nanti akan kita ubah account payable-nya itu hanya dibayar misalnya separuhnya. Jadi 600 hanya dibayar separuhnya. Atau bahkan kalau kita berhasil nego, 600 ini nggak usah dibayar deh, jadikan 0. Nah ini utang yang lama, memunculkan utang yang baru. Biasanya gara-gara proses nego kita itu, pasti utang kita semakin dikecilkan, dipanjangkan jatuh temponya, bahkan kalau setuju mau diubah jadi saham, sehingga kita mengalami gain. Para pemegang saham juga begitu. Sahamnya mestinya 500, sudah ya diakui 100 saja ya. Nah misalnya kayak gitu loh teman-teman. Itu yang kita lakukan negosiasi kalau kita mengalami reorganisasi.